Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai sebuah negara maritim, nenek moyang kita begitu ahli dalam mengarungi lautan. Bahkan keadaan ini menginspirasi seorang penyair untuk menuliskan lirik sebuah lagu yang tentu kita kenal, yakni lagu tentang nenek moyang seorang pelaut. Dalam sebuah liriknya dikatakan demikian. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Sebuah lirik lagu yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari seorang nelayan. Sebagai seorang pelayar yang handal, tentu tanda-tanda alam terutama cuaca menjadi faktor penting dalam menentukan apakah aman dalam melaksanakan pelayaran atau tidak untuk menjamin keselamatan seluruh awak kapal. Akan tetapi dalam sebuah pelayaran, apa yang diprediksi di darat belum tentu terjadi di tengah laut. Dan apapun yang terjadi di tengah laut adalah sebuah resiko dari seorang pelaut. Maka biasanya sebelum melakukan pelayaran, para pelaut ini akan melakukan ritual berdoa untuk memohon keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Sebuah perintah yang tidak dipertanyakan oleh para murid apakah cuaca saat itu baik atau tidak. Ketika Yesus mengajak mereka semua lalu bersama-sama segera berangkat. Dan ketika mereka di tengah danau mengalami cuaca buruk, di mana ombak dan taufan menghadang dalam pelayaran mereka, menjadi sebuah tantangan besar dalam hidup mereka untuk kemudian apakah mereka memiliki keyakinan terhadap Yesus. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa saat Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang, mereka tidak mempersoalkan tentang apa yang akan terjadi kemudian. Barangkali saat itu para murid masih sangat percaya apa yang diperintahkan Yesus. Tapi kemudian ketika badai dan taufan melanda, mereka kemudian takut. Ini sama halnya dengan dalam perjuangan hidup kita. Tentu dalam hidup kita berjuang dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita perjuangkan itu menghasilkan buah, agar apa yang kita persiapkan itu kemudian menghasilkan hasil yang terbaik. Akan tetapi faktor-faktor yang kemudian membuat pengalaman kita tertantang, apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang kita persiapkan ternyata tidak sesuai dengan kita harapkan. Apakah dalam situasi demikian kita masih memiliki iman kepada Tuhan yang menyertai kita? Banyak orang menjadi kecewa, menjadi marah tatkala mereka berjuang atas kemanusiaan, lalu kemudian ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mulai mengkhianati Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus yang hendaknya setia dalam setiap pengalaman, bacaan pertama membawa kita pada suatu pernyataan iman, di mana iman dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani sebagai dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Dengan beriman tentu apa yang kita prediksi tidak selalu terjadi, apa yang kita harapkan tidak selalu terwujud. Akan tetapi berjalan bersama Kristus menjadi satu-satunya pegangan tatkala badai dan ombak melanda hidup kita.
Semoga melalui bacaan suci hari ini kita dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang melanda hidup kita maupun keluarga kita masing-masing, dan senantiasa menyertakan Yesus dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita percaya kepadanya? Semoga badai topan apapun yang kita alami tetap meyakinkan kita bahwa Tuhan akan meredakan dengan caranya. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin.